salibku dan salib Kristus. Ini judul bahasan saya kali ini, Bapak Ibu ya. Yang terambil dari Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya, setiap kali kita mendengar kata salib, pikiran kita langsung tertuju pada salib Yesus di Golgota ya. Salib itu adalah lambang kasih Allah yang terbesar, lambang pengorbanan, sekaligus lambang keselamatan bagi kita. Namun Yesus tidak berhenti hanya di salibnya sendiri, Bapak Ibu. Ia juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya, menjadi murid Kristus bukan sekedar percaya Yesus sudah mati dan bangkit ya, melainkan juga siap memikul salib kita sendiri. Pertanyaannya, apa arti salib kita itu? Yesus berbicara di hadapan banyak orang. Pada waktu itu salib bukan hiasan indah di gereja, Bapak Ibu, melainkan alat hukuman yang paling mengerikan. Siapapun yang memikul salib berarti siap dihukum. Siap dihukum mati, Bapak Ibu ya. Siap kehilangan segalanya. Jadi ketika Yesus berkata, pikul salibmu setiap hari, ia sedang menentang pendengarnya. Menantang pendengarnya. Menantang apa, Bapak Ibu? Apakah engkau siap mati terhadap dirimu sendiri? Apakah engkau rela kehilangan dunia demi aku? Apakah engkau mau hidup taat meskipun harus menderita? 3 poin utama, Bapak Ibu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Apa itu? Menyangkal diri. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya. Dunia berkata, Bapak Ibu, ikuti hatimu, ikuti keinginanmu. Kristus berkata, sangkal dirimu, ikutlah aku. Menyangkal diri berarti berhenti menempatkan aku dari tahta hidup. Itu berarti menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ini contoh praktisnya. Ego kita ingin balas dendam, tetapi roh memimpin untuk mengampuni. Diri kita ingin hidup nyaman, tetapi Tuhan memanggil untuk melayani. Daging kita ingin kompromi terhadap dosa, tetapi firman memanggil untuk menjadi kudus, Bapak Ibu. Mengikuti Yesus berarti bukan kehendakku lagi, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Itu. Lalu apa artinya memikul salib setiap hari? Yesus melanjutkan, memikul salibnya setiap hari. Salib bukan sekedar penderitaan biasa, sakit, miskin, atau masalah hidup, Bapak Ibu. Salib adalah penderitaan yang timbul karena kita setia kepada Kristus. Salib bisa berupa penolakan dari orang-orang terdekat karena iman kita, ejekan karena hidup jujur dan tidak ikut arus dosa, kehilangan kenyamanan karena kita memilih jalan ketaatan itu. Dan Yesus berkata, setiap hari loh. Artinya, salib itu bukan sekali-kali, Bapak Ibu, bukan hanya setiap minggu sekali atau saat kita sedang mood rohani. Ini adalah komitmen harian. Salib itu bukan beban sia-sia, karena di balik salib ada kemenangan, Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di dalam Roma 8 ayat 18. Itu. Dan yang terakhir, mengikut Yesus dengan setia, Bapak Ibu. Akhirnya Yesus berkata, dan ikutlah aku. Menyangkal diri dan memikul salib itu hanya akan bermakna jika tujuannya adalah mengikut Yesus. Kita tidak disuruh menderita demi penderitaan itu sendiri. Kita dipanggil untuk berkorban atau berkorban demi kesia-siaan.
Kita tidak dipanggil untuk itu Bapak Ibu, tapi kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya yang telah lebih dahulu taat sampai mati di kayu salib. Mengikut Yesus berarti percaya bahwa jalannya menuju hidup kekal. Yesus tidak menjanjikan jalan mudah Bapak Ibu, tetapi ia menjanjikan hidup yang sejati. Itu. Salib membawa kita kepada mahkota, penderitaan membawa kita kepada kemuliaan. Ada kisah terkenal tentang seorang anak Tuhan yang bermimpi berjalan memikul salib. Ia merasa salibnya terlalu berat, Bapak Ibu. Lalu memotong sebagian salib itu agar menjadi lebih ringan. Namun, ketika ia sampai di lembah yang dalam, hanya ada satu jalan untuk menyeberang, menjadikan salib sebagai jembatan. Sayangnya, salibnya terlalu pendek karena sudah dipotong. Seringkali kita ini mempersingkat, menghindar atau mengurangi salib. Tapi justru salib itulah yang membawa kita sampai kepada tujuan akhir Bapak Ibu. Jadi aplikasi praktis tentang bagaimana kita bisa memikul salib dalam kehidupan yang sehari-hari. Di dalam keluarga Bapak Ibu, tetaplah mengasihi mereka meski disalahpahami. Di dalam pekerjaan, tetaplah jujur meskipun rugi secara sistem. Di dalam pelayanan, tetaplah setia meski tidak dihargai Bapak Ibu. Di dalam kesulitan hidup, tetaplah percaya bahwa Tuhan memegang semua kendali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salib Yesus adalah jalan keselamatan. Salib kita adalah jalan pemuritan. Barang siapa mau ikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Dia. Jangan takut atas salib. Ingatlah, di balik Jumat Agung selalu ada Minggu Paskah, Bapak Ibu. Di balik salib selalu ada kebangkitan. Di balik penderitaan selalu ada kemuliaan. Di balik pengorbanan selalu ada mahkota kehidupan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu yang membawa keselamatan. Kami mau belajar menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan setia mengikut Engkau sampai akhir. Anugerahi kami kekuatan di dalam penderitaan, teguhkanlah kami di dalam pencobaan, dan sertai kami sampai kepada mahkota kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.